Episode 9. Aku mau cerai. Sebelumnya, Arkan tergesa-gesa menuju apartemennya Jihan, di mana Miko yang tengah menjaga wanita itu mengabarkan jika Jihan jatuh di kamar mandi. Miko bilang tidak bisa memapah Jihan dan membutuhkan Arkan untuk membantunya pergi ke rumah sakit. Arkan melajukan mobilnya cepat, bukan karena dia khawatir, karena kondisi Jihan, meskipun memang ada rasa sedikit khawatir, tetapi Arkan ingin segera membantu Miko agar urusannya cepat selesai dan dia bisa mengantar sang istri periksa kehamilan. Saat sudah sampai di rumah sakit, keadaan Jihan memang lemah, bahkan dia harus opnam mengingat kondisi kandungnya yang tidak baik-baik saja. Arkan tidak bisa kemana-mana ketika Miko pergi mengambil baju ganti untuk Jihan yang terkena sedikit noda darah. 2 jam lebih, Arkan harus menunggu Jihan yang bahkan tidak mau ditinggalkan olehnya. Ingin mengabari Ciara tetapi ponselnya tertinggal di dashboard mobilnya yang ada di apartemen Jihan. Karena tadi mereka ke rumah sakit menggunakan mobil Miko, Arkan beranggapan jika Ciara pasti mau menunggunya. Dia seyakin itu padahal Arkan sudah pergi meninggalkan istrinya lebih dari 2 jam. Dan disinilah sekarang, ketika Jihan merengek meminta pulang dan Arkan memapahnya, karena kondisi wanita itu yang entah, karena kesulitan berjalan, atau memang berpura-pura, karena Jihan tidak mau memakai kursi roda. Dia tidak mau dikira orang cacat kalau memakai kursi roda. Hasil kejadian itu membuat kesalahpahaman besar yang membuat Ciara berlari darinya. Ciara Tubruke. Arkan berlari cepat saat melihat pemandangan di depan matanya saat ini. Ciara tertabrak motor yang melaju kencang dari arah utara dan langsung membuat wanita itu jatuh terguling di aspal. Sementara pengendara itu langsung pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Banyak warga memaki pengendara motor itu, ada juga yang langsung mendekati Ciara, ingin melihat kondisinya. Miko yang lebih dekat dengan tempat kejadian perkara, langsung menghampiri Ciara. Ciara merintir, kalau Miko lebih dulu memegang bahu dan kakinya. "Cia, gue bawa lo ke IGD ya?" ujar pria itu saat melihat kondisi Ciara yang masih sadar. Namun, saat akan mengangkat tubuh kecil itu, tiba-tiba lengan Miko ditahan seseorang. "Biar gue yang gendang, gue suaminya." Suara Arkan sayup-sayup terdengar di saat kesadaran Ciara diambang bata. "Sorry bro, gue cuma mau nolongin Cia," ucap Miko melepaskan Ciara untuk dibawa Arkan. Ciara masih bisa merasakan tubuhnya melayang dan wanita itu tahu siapa yang menggendongnya saat ini. Namun, setelah itu Ciara terlelap dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan hatinya. "Sayang, bertahan ya." Arkan mendekap Ciara dan langsung berlari membawanya ke UGD dengan raut wajah khawatir. Tubuh Arkan bergetar hebat saat merasakan jika Ciara yang sudah tidak sadarkan diri. "Ku mohon bertahanlah, sayang." Semua hal itu tidak lepas dari pandangan Jihan yang juga ikut prihatin melihat keadaan Ciara yang baru saja tertabrak motor itu. Namun, sikap Arkan kepada istrinya benar-benar mengusik pikiran Jihan. Ada rasa tidak rela saat melihat Arkan sekarang sudah tidak mencintainya lagi. "Kenapa aku tidak mau jika Arkan sama perempuan lain?" Ciara membuka matanya perlahan, menatap ruangan serba putih dan bau disinfektan yang sedikit samar. Ciara merasakan tubuhnya sakit semua, perlahan tangannya mengelus perutnya yang sudah datar. Ciara terkejut, padahal tadi pagi perut itu masih membuncit. Dia bahkan masih bisa merasakan pergerakan janinnya yang mulai aktif. Namun, kenapa sekarang terasa kosong? Ciara berusaha bangun, sedikit merintil, karena perutnya sakit sekali. Terdengar pintu terbuka dan masuk seorang laki-laki dengan tergesa. "Sayang, jangan duduk dulu, kondisimu masih belum pulih," seru Arkan mencoba menahan tubuh istrinya. "Bayiku, bayinku, mana bayiku?" Ciara terisau ketika melihat tubuh Arkan yang menegang. Terapi sedetik kemudian, Arkan langsung memeluk Ciara. Awalnya Ciara tidak mau menduga-duga, tetapi kenyataan yang dia rasakan sudah bisa ditebak bagaimana kondisi bayinya saat ini. "Maafkan aku, sayang." Lirih Arkan menahan sesak di dadanya. Dia tidak tahu bagaimana harus meminta maaf pada sang istri. Arkan tahu dia salah, semua ini karena dirinya. Pasti Ciara sakit hati saat melihat dia memapah Jihan yang jatuh dan harus segera dibawa ke rumah sakit agar bayinya selamat. Sedangkan istrinya juga sedang membutuhkannya. Sekarang apa yang terjadi? Lihatlah, karena kebodohannya, dia malah harus kehilangan bayinya gara-gara menyelamatkan bayi dari rahim wanita lain. Ciara memukul dada Arkan sambil merong, menangisi kepergian buah hatinya, belahan jiwanya. Tubuh hati yang membuatnya bertahan di sisi Arkan, membuatnya bisa merasakan perhatian dan kasih sayang dari suaminya yang mungkin saja itu karena dia mengandung anaknya. Tetapi kini dia telah pergi, meninggalkan dirinya sendiri bersama luka-luka yang mungkin terus menganga. Ciara kini seperti berada di dalam dasar jurang yang paling dalam, terpuruk dan kehilangan, terluka dan mati rasa,
Mungkin setelah ini semuanya akan berbeda. Entah itu hatinya ataupun hati Arkan. Sayang, maaf. Hanya itu yang bisa terucap dari bibir Arkan, selain minta maaf, maaf dan maaf dari sang istri. Pria itu juga sama kehilangannya, membuat penyesalan paling dalam yang dia rasakan. Arkan menyesal, kenapa dia tidak jujur pada istrinya dari awal. Apakah karena rasa bersalah, atau karena dia tidak ingin menyakiti Ciara? Dirinya pun ikut menangis karena rasa bersalah. Menangis karena kepergian calon buah hati, yang sampai sekarang belum dia tahu apa jenis kelaminnya. Arkan masih mendekap Ciara erat, dia tahu jika Ciara pasti sangat sakit hati karena dirinya, ya, semuanya, karena dirinya yang bodoh sebagai seorang suami, dan juga calon ayah. Aku udah tahu semuanya, aku tahu kalau kamu sering menemui Jihan, aku juga tahu kalau kamu waktu itu tidak keluar kota. Tetapi mengunjungi Jihan, dan bersamanya selama 3 hari, aku tahu wanita yang kamu cintai adalah Jihan kan, bukan aku. Aku juga tahu yang membuatmu menikahiku adalah wanita itu. Dek, tubuh Arkan menegang sempurna, jantungnya berdetak kencang, perlahan dia bisa merasakan Ciara mendorong tubuhnya yang masih terkejer. Tidak mungkin Ciara tahu semuanya. Batin Arkan sesak, air matanya semakin deras, dia bisa melihat Ciara menatapnya dengan tatapan datar. Cil, aku bisa jelaskan semuanya, aku mau cerai. Kebersambung.